Terima kasih Anda masih di Economic with me Ruli Kurniawan dan kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana gejolak aksi yang terjadi kemarin mempengaruhi perekonomian kita terutama dari sektor real dan juga sektor retail. Mungkin saya ke Pak Budi lagi. Pak Budi tadi kan disampaikan bahwa banyak event yang akhirnya terpaksa memilih untuk memundurkan waktu eventnya mereka gitu ya Pak Budi ya. Terkait dengan berarti ada kesan mereka masih wait and see dan menjaga keamanan. Karena khawatirnya ketika ada penumpukan massa di sana, terjadi hal yang tidak diinginkan. Sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian, misalnya juga pengamanan, pemerintah gitu terkait bagaimana menjaga kondusivitas ini supaya tetap ada? Ya, kami sebetulnya balik lagi prinsip itu harus tetap beroperasional normal gitu. Tentunya, tetapi kami juga minta dukungan dari pemerintah begitu, khususnya untuk dukungan dari sisi pengamanan, karena beberapa lokasi kan Zona merah. ya zona merah begitu, betul. Jadi sehingga itu perlu bantuan dukungan aparat keamanan. Dengan kehadiran aparat keamanan ini itu membuat kepercayaan masyarakat itu meningkat begitu. Karena kan yang jadi masalah sekarang ini sebetulnya kepercayaan masyarakat. Ya. Masyarakat tidak percaya dengan situasi keamanan yang tidak menentu begini. Nah itu yang saya kira yang harus diutamakan. Kehadiran tambahan pengamanan ini adalah untuk menambah kepercayaan masyarakat, memulihkan kepercayaan masyarakat begitu. Nah ini yang kami lihat. Jadi kalau memang masyarakat sudah merasa pulih kepercayaannya, tentunya kami akan mulai lagi menggerakkan program-program acara begitu. Jadi saya kira ini harus ada keseimbangan antara operasional dengan situasi dan keamanan begitu. Karena biar bagaimanapun kan keamanan ini menjadi sangat penting. Faktor keselamatan, keamanan itu menjadi sangat penting buat pengunjung. Jadi kami pun sangat hati-hati di dalam melakukan program-program acara begitu. Tetapi kembali lagi, kami optimis harusnya mulai minggu depan, kalau situasi ini sekarang semua sudah normal terkendali, kita akan kembali lagi normal. Karena kenapa? Lumayan kehilangan potensi kemarin, 50%. cukup dalam begitu, ditambah lagi sekarang lagi dalam low season begitu. Jadi kami harus kejar begitu sampai dengan peak season kedua. Natal dan Tahun Baru. Di sektor retail itu peak season kedua setelah Ramadan Idul Fitri adalah Nataru begitu. Jadi ini kami harus kejar semua begitu. Karena sebetulnya target kami di 2025 ini sudah hampir tidak mencapai target sebetulnya begitu. Karena kemarin Ramadan dan Idul Fitrinya kan tidak maksimal gitu iya. Jangan sampai dengan kejadian kemarin ini menambah dalam lagi kinerja di 2025 ini. Jadi memang ini PR yang cukup berat untuk bisa mengejar ini begitu. Tetapi kembali lagi di satu sisi yang kami hadapi adalah low season ini begitu ya. Kalau ditambah dengan kondisi yang sekarang ini berkepanjangan, wah itu akan semakin memberatkan. Iya, betul. Dari Pak Budi gimana Pak Budi melihat ini? Iya. Dengan kondisi sekarang gitu ya masih low season, daya beli masyarakat juga sekarang sedang diuji saya bilang gitu ya. Dengan kondisi uncertain dengan adanya gejolak aksi seperti ini dari para teman-teman retail gitu ya, penyewa. Ini akan seperti apa gitu kalau tetap buntung misalnya? Ada insentif mencoba untuk dikejar atau coba untuk dibicarakan ke pemerintah? Ya. Jadi sebenarnya mungkin karena ada kejadian ini jadi kita harus fokus dulu, prioritas dulu. Kita apa yang bisa kita lakukan, kita sudah mengumpulkan yang memang selama ini masukan-masukan dari asosiasi retail as perdagangan. Kan perdagangan ada mulai dari bahan baku, bahan pokok, termasuk elektronik, tekstil, semua di kami itu, termasuk musik mas juga. Kita kasih lagi sekali ini di compile gitu, masukan-masukan ini ke pemerintah. Karena intinya kami ingin memberikan masukan, lalu memberikan solusi. Lalu ada action di lapangan. Action lapangan yang kita lakukan sekarang, yaitu tadi bikin diskon, bikin program membantu UKM, membantu lokal brand, sambil membantu global brand yang resmi import, yang membayar pajak. Jadi yang bagus-bagus itu kita dorong terus sambil meminta pemerintah respon cepat. Karena ini kalau direspon dengan cepat, masukan-masukan kemarin ini itu akan meredakan lama, akan bagus. Karena masukan yang bagus diambil lah ya. Yang nggak bagus ya nggak usah. Yang bagus diambil, kami juga membantu dari pihak kami swasta. Ya sektor real ini apa yang perlu
dikasih masukan dan itu sudah kami kirimkan lagi Oke. dan kami kirimin lagi. Bentuknya apa kira-kira Pak Budi kemarin? Biasanya kami peraturan menteri, peraturan presiden, RUU, yang mana itu menurut kami belum tepat saat ini, Oke. akan mengganggu ekonomi, Oke. akan mengurangi lapangan kerja, Oke. akan atau ini solusinya ini akan menciptakan lapangan kerja, akan mendatangkan investasi. Baik, Nah itu baik. kita terus bicarakan, sampaikan. Baik. Tapi karena ada dadakan begini, mungkin ada lagi ya kita bikin program-program membantu Pemprov seluruh provinsi, pemerintah Indonesia, gerakan-gerakan dan apa yang sifatnya cepat dulu supaya meredam sambil masukan tadi itu sebagai bagian dari mungkin sebagian ada juga di masukan-masukan masyarakat Oke, yang disampaikan ditampung itu. semua. Jadi itu harus cepat dijawab satu-satu dan saya melihat pemerintah sudah ke sana. Kesana. Udah mulai terus. Dari Rizal, Pak Rizal iya. gimana? Apakah sudah melihat bahwa pemerintah cukup responsif terkait dengan masukan baik dari sisi asosiasi, tuntutan dari masyarakat, dari influencer sore hari ini? Gimana, Pak Rizal? Ya, saya kira sudah ke situ ya arahnya ya. Saya setuju ya. Dan memang tinggal sekarang itu merealisasikan kan komitmen gitu. Dan itu menjawab dari untrust tadi supaya semakin trust kan gitu kan, ini masalah trust. Trust inilah adalah pembuktian melalui transparansi, kemudian terukur, bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh publik kan begitu. Nah sehingga denyut-denyut tanda kutip ya, misalnya ada rencana demo dan lain sebagainya, itu akan terkikis lama-lama itu, tensi itu akan hilang. Baik. Dan realisasi itu misalnya terutama yang kemarin menjadi isu sangat besar, misalnya tunjangan, kemudian besaran-besaran untuk kunker ke luar negeri dan lain sebagainya, itu harus direalisasikan. Jangan sampai tiba-tiba ada kasus yang kemudian ternyata enggak misalnya, dan itu enggak boleh lagi ada. Yang kedua adalah Karena akar masalah itu harus diselesaikan. Betul, itu penting. Yang kedua adalah para pejabat publik ini juga harus menjaga sikap gitu ya. Jadi sikap kemudian juga sensitif terhadap kondisi ekonomi dan juga masyarakat saat ini. Ya, termasuk yang ketiga adalah narasi-narasi yang dibangun oleh aparatur negara maupun oleh anggota dewan ini gitu ya. Itu penting ini ya. Jadi ketika trust itu ada, betul, itu akan ngikutin semuanya lagi, gitu, akan optimis lagi. Baik. Meskipun nanti pelan-pelan kan masalah-masalah ekonomi yang sebelum terjadi ini kan pelan-pelan akan diselesaikan. Gitu. Saya kira masyarakat juga siap untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kinerja, ya, dan juga tentu kebijakan itu harus betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, gitu. Apalagi misalnya pemerintah untuk menyerap tenaga kerja, ya. Kemudian juga saya kira perbaikan pendapatan untuk memperbaiki daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat. Saya kira itu penting. Ini menarik. Saya mungkin ke Pak Budi terakhir. Pak Budi, apakah Pak Budi melihat bahwa badai ini akan berlalu dengan melihat komitmen pemerintah saat ini sehingga akhirnya masyarakat mendapatkan kembali trust-nya dan akan kembali ke mall, tidak hanya sebagai rojali atau rohana atau roh halus yang dihilangkan gitu. Gimana Pak Budi? Ya, sebelumnya kami justru nggak anti rojali loh. Karena memang orang sekarang lihat-lihat dulu kok. Udah datang aja kita udah terima kasih. Cuma memang tadi itu penting adalah respon cepat dulu. Dan saya melihat sih ada semangat baru lah ya dari semua masyarakat termasuk kami peritel, pedagang lah ya, artinya pengusaha dengan pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kejadian ini kan yang terlihat adalah kami mengapresiasi tidak ada ya pusat belanja yang diserang nih. Walaupun tadi ada Mas juga udah mulai jaga-jaga, tapi kan nggak ada ya. Dan kami merasa ini ada kedewasaan ya saat ini. Mungkin ini harus direspon ya dengan baik oleh semua pihak. Optimisme ngelihat itu tuh jadi ada. Ya, jadi kita ya udah untuk investasi orang luar juga melihat nih. Nah itu yang saya sampaikan keluar. Orang luar tuh banyak telepon, tanya WA, gimana what happened. Saya bilang kamu lihat nggak ada yang diserang tuh nggak ada pusat ekonomi. Jadi kamu invest aja, silakan, nggak apa-apa. Jadi optimis kami tinggi, Mas itu. Ya. Pak Alfonsus, optimis? Ya, kami harus optimis. Saya kira kita semua bukan semua elemen bangsa. Saya kira harus optimis begitu. Karena tantangan ke depan nih, apalagi target pemerintah pertumbuhan 8%. Saya kira semua kita harus optimis ya. Dan sektor real menjadi salah satu sektor real. Ya begini. Jadi kita harus jaga. Saya kira ini salah satunya di sektor retail ini begitu. Kenapa?
karena pusat perbelanjaan itu di Indonesia sebetulnya didominasi oleh kelas menengah bawah. Oke. Kelas atas itu hanya 5% gitu. Oh, oke. Di kelas menengah itu ada sekitar 35%. Oke. Kelas bawah ada 60. Jadi sebetulnya pusat perbelanjaan di Indonesia itu didominasi 95% oleh kelas menengah bawah begitu. Baik. Baik. Kalau ini terganggu, yang terdampak kan kelas menengah bawah, bukan yang kelas atas begitu. Betul. Jadi saya kira ini menjadi satu perhatian begitu, bagaimana kami berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai terganggu. Kalau sampai Oke. terganggu ini justru yang kelas menengah bawah ini memang mendominasi di Indonesia begitu. Benar. Benar. Tetapi kembali lagi, saya kira kalau ini kita bisa dorong terus perdagangan dalam negeri, karena saya kira untuk mencapai 8% kan sangat tergantung dengan perdagangan dalam negeri. Dalam negeri. Yang dari apalagi di luar Konsumsi global dalam negeri. masih banyak ketidakpastian begitu. Jadi saya kira Ya. ini harus dijaga terus supaya kita bisa tetap optimis, bisa mencapai target pertumbuhan yang kita harapkan bersama begitu. Baik, baik. Jadi, apalagi kembali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa kami ini adalah melayani masyarakat Ya. begitu. Yang terlibat di dalam pusat perbelanjaan di kelas menengah bawah ini banyak sekali karyawan, Ya. sektor informal Ya. begitu. Di setiap pusat perbelanjaan dimanapun di sekitarnya itu pasti ada sektor informal. Ya. Dan Ada hidup ojek, semua. Ya. ada parkir, Iya. ya kan kadang-kadang parkir liar, Kos-kosan. tapi itu tetap kegiatan Kos-kosan. usaha, kos-kosan, warung dan sebagainya begitu. Semua Iya. dari situ. Kalau itu terganggu, yang akan pertama kali terdampak adalah yang sektor informal. Ya. Itu dia. Begitu, Oke. bukan yang di pusat perbelanjaannya, begitu, bukan Pak Budinya, gitu kan. Justru yang terdampak Masyarakat ini. sekitar Jadi, iya, informal. saya kira ini harus kita tetap jaga dan kami harus tetap optimis. Baik, harus baik. tetap optimis Ada bagaimana. optimisme di sana, ada trust yang coba dibangun di sana supaya Karena nomor satu harus mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan. Tadi yang saya bilang kan, ini kan sebetulnya masalah trust, kepercayaan masyarakat terhadap situasi keamanan. Iya. Ini kita harus pulihkan dulu. Oke. Kira itu menjadi prioritas utama. Tidak ada lagi gontok-gontokan antara para pemangku pengamanan kita di sini. Harapannya sama-sama. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana menjaga seluruh konektivitas yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Alfonsus, terima kasih Bang Rijal sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya.